Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa melahirkan generasi-generasi Qurani, generasi-generasi yang cinta Al-Quran, generasi-generasi yang dekat dengan Al-Quran, tentunya kita membutuhkan proses dan usaha yang ekstra dari orang tua, ya, dari orang tua anak tersebut. Yang pernah kita jelaskan bahwa salah satu cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa melahirkan anak-anak yang cinta Al-Quran, yaitu dengan cara membentuk lingkungan Qurani. Di mana? Di rumah kita tentunya. Itu pertama kali yang kita harus lakukan. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara memberikan teladan yang baik untuk anak kita. Kemudian kita sudah jelaskan juga dengan memberikan motivasi tentang keutamaan membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ini salah satu beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya anak itu bisa cinta Al-Quran. Ada cara lain juga yang disebutkan oleh para ulama, yaitu raihlah cinta anak. Kalau kita ingin menanamkan cinta Al-Quran di dalam hati dan jiwa anak kita, maka berusahalah meraih cinta mereka. Tanamkanlah rasa cinta di dalam hati mereka kepada kita sebagai orang tua. Sehingga ketika anak itu sudah mencintai kita, merasakan cinta, sayang, dekat dengan kita sebagai orang tuanya, maka anak itu akan cinta terhadap apa yang kita cintai. Anak tersebut insya Allah akan sayang, akan suka terhadap apa yang kita sukai. Ketika kita cinta, suka dengan Al-Quran, insya Allah dengan izin Allah, anak tersebut pun akan ikut cinta dan sayang kepada Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya supaya kita bisa meraih cinta anak terhadap kita perlu melakukan beberapa tips-tips yang diberikan oleh para ulama. Yaitu yang pertama, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah supaya Allah menanamkan cinta Al-Quran, menanamkan cinta terhadap kita. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah di sujud kita, mintalah di setiap doa kita supaya anak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kita, dan juga cinta kepada Al-Quran, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perlakukan anak sesuai dengan kemampuannya. Ketika anak itu mampu menyelesaikan hafalan sekian ayat, maka jangan bebani lebih dari itu. Ketika anak kita contohnya bisa menghafal 2 ayat, 3 ayat per hari, jangan sampai kita bebani lebih dari itu, lebih dari 4, 5, 6 ayat supaya kamu bisa cepat baca Quran. Gak bisa seperti itu. Ya, perlakukan mereka bagaimana mereka mampu. Jangan sampai bebani, beratkan mereka di bawah, di atas kemampuan mereka. Sehingga apa? Ketika mereka dibebani seperti itu, rasa cinta mereka terhadap Al-Quran akan berkurang. Mereka akan selalu menganggap Al-Quran itu sulit. Al-Quran itu gini ya, berat banget. Kenapa? Karena kita tidak memperlakukan mereka sesuai dengan kadar kekuatan dan kemampuan mereka. Dan perlu diingat oleh orang tua, jangan sekali-kali membandingkan mereka dengan anak yang lain. Anakmu adalah anakmu, didik sesuai dengan kemampuan mereka. Diberikan kemampuan seperti itu, syukuri, alhamdulillah. Kita tingkatkan, kita didik. Tapi ingat, jangan sampai kita membanding-bandingkan dia dengan anak orang lain. Tips yang ketiga untuk bisa meraih cinta anak, yaitu pilih metode yang tepat dan menyenangkan. Jangan monoton. Metode-metode itu terus dipakai. Berinovasilah. Cari metode-metode yang menyenangkan untuk anak, tepat dan menyenangkan. Tentunya tepat berdasarkan jenjang umurnya, dan menyenangkan juga, jangan sampai membosankan. Kalau anak-anak kecil mungkin baru balita 2-3 tahun, 4 tahun, mungkin senangnya masih mendengar murattal, ya, ditalkinkan. Ketika diajak jalan-jalan, ajak mengaji. Itu salah satu metode supaya anak itu cinta Al-Quran. Kalau anak-anaknya sudah TK, SD, berikan permainan game-game Al-Quran. Ya, yang penting anak itu merasakan senang dan dekat dengan Al-Quran. Karena itu kita sebagai orang tua harus inovatif.
cari metode yang tepat dan menyenangkan. Tips selanjutnya supaya kita bisa meraih cinta anak, yaitu dengan memberikan penghargaan, meskipun minimalnya pujian. Ketika anak kita mampu menyelesaikan target, ketika anak kita khotam Al-Quran, ketika anak kita khotam Iqra, ya, dan bisa membaca Al-Quran meskipun pelan, itu kita harus berikan apresiasi, berikan pujian, penghargaan, sehingga mereka merasakan, Masya Allah, ternyata orang tuaku menghargai usahaku. Dengan begitu, cintanya terhadap Al-Quran akan bertambah. Cintanya terhadap Al-Quran bertambah, dan cintanya kepada orang tua pun ikut bertambah. Kemudian tips selanjutnya yaitu tanamkan rasa percaya diri dalam jiwa anak. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Al-Quran, jangan sampai ketika anak kita belum mampu menyelesaikan target, belum mampu menyelesaikan tugas, kita hardik dia, kita cerca. Jangan. Justru ketika anak kita merasa dirinya kurang mampu, belum mampu menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, kita berikan motivasi. Tanamkan percaya diri. Tanamkan bahwa dia bisa. Ya, dia bisa. Jangan sampai mengucilkan dia, sehingga apa yang terjadi? Ketika kamu ini nggak bisa, anak bodoh, segala sesuatu diucapkan. Itu yang mengakibatkan dia benci sama Al-Quran. Itu yang mengakibatkan dia juga benci terhadap kita. Seharusnya ketika anak itu belum mampu menyelesaikan tugasnya, berikan motivasi. Nah, insya Allah kamu bisa. Sini ibu bantu, sini abi bantu dong. Nah, kamu bisa insya Allah. Asalkan kamu berusaha, insya Allah Allah akan bantu. Gitu, tanamkan percaya diri. Rasa percaya diri itu kita harus tanamkan dalam jiwa anak. Dengan begitu, ketika rasa percaya diri sudah tumbuh, dia akan semakin cinta dengan Al-Quran. Ketika kita sudah melakukan beberapa tips-tips di atas, berdoa, ya, memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuannya, kemudian tidak membanding-bandingkan dia dengan anak orang lain, memberikan penghargaan, minimal pujian, memilih metode yang tepat dan menyenangkan, serta menanamkan rasa percaya diri dalam hati anak. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa meraih cinta anak dan bisa menumbuhkan cinta Al-Quran dalam jiwa anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keturunan kita termasuk ahli Al-Quran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.